KM itu kebantu banget salah satunya dengan digital. Mungkin kalau digital sekarang itu nggak ada, kami pelaku bisnis bingung kayak gitu. Gimana ya cara mau promosiinnya? Oke, kembali lagi bersama gua Hadi di podcast Doki. Nah, podcast episode kali ini kita kedatangan tamu nih. Gua kedatangan tamu nih, Doki kedatangan tamu. Ini kenalan gua juga sekaligus salah satu klien pertamanya Doki sih gitu. Dan di sini tuh ini namanya Mas Aan. Nah, Mas Aan mungkin boleh perkenalan dikit dulu nggak, Mas? Halo, halo semuanya. Nama gua Aan Nugroho. Kebetulan gua di sini udah kenal lama banget dengan Doki ya. Awal-awal banget mungkin gua juga pertama kali megang brand. Agensi pertama yang gua kenal itu Doki gitu. Jadi kita udah punya long story lah dengan Doki gitu. Kita yang lama bersemi kembali nih. Bersemi kembali, benar, Mas. Ya. Nah, Mas Aan nih, mungkin gue kasih kayak sedikit konteks buat pendengar kita gitu kali Mas ya. Jadi Mas Aan Boleh, boleh. ini saat ini adalah seorang marketing entusias gitu. Jadi mungkin topik yang kita pengen bahas kali ini nih mungkin akan cocok nih untuk teman-teman di luar sana yang pengen misalnya nih ya memanage sebuah brand dan juga merintis sebuah bisnis. Kenapa? Karena mungkin kalau bisa gue ceritain dikit, Mas Aan ini selain full time-nya nih dia nge-manage sebuah brand nih. Seorang marketing entusias yang memanage sebuah brand FMCG di Indonesia. Namun di sela-sela waktu kesibukannya masih sempet bisa bikin bisnis rumah makan gitu. Nah ini yang bikin mungkin gue tuh penasaran gitu kan. Wah ini tuh adalah kayak semacam impiannya mungkin ya. Impian para profesionals di Jakarta atau dimanapun itu tuh kayak untuk bisa punya eh, pendapatan yang tetap dan juga sekaligus side income yang jalan terus gitu kan. Nah jadi di sini mungkin kita bakal cerita-cerita tentang itu sih mas gitu. Oke, boleh, boleh. Oke. Semoga bisa Kita bermanfaat. ya semoga bisa bermanfaat ya amin. Nah paling kita mulai dari pertanyaan pertama nih mas gitu. Nah pertanyaan pertama nih boleh tahu nggak sih mas kayak awal mulanya Mas Aan tuh berkenalan dengan brand manajemen nih dan juga Mas Aan kan di tempat di pos yang sekarang ini udah lumayan lama juga gitu kan ya. Boleh diceritain nggak sih ceritanya sampai ke sini sekarang nih gitu. Oke, thank you sebelumnya ya. Jadi ini mungkin semua yang nanti mungkin aku ceritakan di sini ini merupakan pengalaman pribadi ya, semuanya gitu. Dan mungkin ada intisari-intisari yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman semua gitu. Nah, di sini kenapa awal mulanya bisa kejeblos di sini gitu ya. Yoi, Sebenarnya keceplosan. ya kecemplung di sini gitu. Sebenarnya nggak expect sih akan menjadi seorang marketer gitu ya. Karena Oke, memang dari awal itu gua tuh nganggap bahwa marketing itu sama dengan sales gitu. Nah, top of mind yang aku bangun di awal dulu itu tuh mungkin aku akan memasarkan suatu produk. Tapi memasarkannya secara langsung kayak sales mobil, kayak sales bank gitu. Nah, itu oke. persepsi aku tentang marketing ketika awal sebelum kejeblos di sini. Jadi Sebelum berkarir lah memang ya, sebelum berkarir ya. sebelum berkarir, jadi memang mental yang dibangun itu adalah mental Jualan. marketing, tapi marketing yang jualan gitu bukan itu sebenarnya kalau di Oke. perusahaan sekarang itu adalah tim sales bukan tim marketing gitu. Nah, Mhm. itu juga sebenarnya ada background dari orang tua gitu ya. Kebetulan orang Oke. tuaku tuh memang orangnya salesman banget gitu. Jadi dia Oke. menjual suatu produk ke orang, ketemu orang baru dan dia jualan. Dan di Oke. beberapa waktu aku sering diajak gitu sih sama Oke. Dari kecil tuh Mas berarti? dari kecil itu dari SD kelas 6 lah, SMP, SMA itu sering lihat tuh, sering diajak tuh sama Oke. orang tua. Ada Nah, sales jadi DNA-nya nih Mas Aan ya? ada sales DNA memang Oke. dari situ. Nah, aku Terus. berpikirnya marketing itu adalah jualan produk langsung Oke. gitu. Nggak ada tuh, belum ada tuh yang ngebayangin yang namanya branding, brand image,
Iya. positioning, segmenting belum ada. Yang penting lu marketing bisa ngejual produk ke orang lain mau beli, itu dia Iya. marketers Oke. yang sejati. Oke. Itu Oke. awalnya. Tapi Terus ternyata terus. beda kayak gitu setelah join ke marketing yang sesungguhnya dalam artian adalah branding ini ya, nge-build sebuah Oke. brand. Nah, itu makanya ketika lulus kuliah, di situ mulai paham, masuk kuliah di situ mulai paham, oh ternyata marketing itu seperti ini. Marketing itu bukan hanya ngejual produk, tapi nge-branding sesuatu. Dan akhirnya memperdalam, oh kayaknya aku antusiasnya adalah ke marketing yang nge-branding nih, build a brand gitu. Bukan yang face to face ngejualan langsung ke konsumen setelah itu. Nah, Oke. makanya mulai mencari-cari kerjaan apa nih yang cocok gitu. Kebetulan kan Mhm. aku S1 marketing, kemudian S2-nya juga memperdalam marketing dan alhamdulillah ini kerjaannya pun juga inline Ini nge-build kerjaannya brand. S3 marketing ya berarti ya? Tiga marketing ini. Bikin konten S3 marketing ya berarti kerjaannya nih. Akhirnya kejebur ke nge-build branding ini, nge-build brand, salah satu brand healthy snack bar, brand nasional juga sampai sekarang. Akhirnya di situ sebenarnya benar-benar ilmu marketing, gimana memarketingkan suatu produk itu kebentuk seperti itu. Oke. Berarti kalau misalnya tadi berdasarkan ceritanya Mas An ya, ini tuh tempat kerjaan Mas An yang pertama sampai sekarang nih berarti. Iya, ini kebetulan perusahaan pertama lulus kuliah join di sini sampai sekarang masih di sini. Wih, Jadi gokil. belum Awet juga yang ya. namanya pindah-pindah. Belum ngerasain yang namanya pindah-pindah. Berarti udah nyaman banget ya di tempat yang sekarang ya. Iya, selain nyaman juga di sini pun nge-build brandnya itu kita dikasih challenge-challenge baru dan walaupun aku di sini menghandle satu brand, belum padahal grup kita ada beberapa brand lain ya. Mungkin produk-produknya lumayan dikenal juga gitu ya. Ada produk minuman isotonik gitu ya. Kemudian ada vitamin banyak banget produk-produk lainnya. Tapi aku di sini menghandle di salah satu snack barnya dan belum pindah-pindah gitu. Padahal opportunity Oke. bisa pindah, tapi memang dari manajemen percaya kayaknya pasnya di untuk handle satu brand ini gitu. Karena I apa? see. Karena manajemen itu yakin misalnya seseorang itu fokus di salah satu brand, tahulah sampai akar-akarnya, dia akan bisa menjiwai brand itu. Oke. Fokus ya, kata kuncinya ya. Fokus. Yes. Oke. Nah, ini yang lu ini mungkin rada kocak sih Mas. Tadi kan Mas Aan bilang fokus nih gitu kan ya. Sampai Mas Aan tuh bisa Ya, menjiwai brand yang Mas Aan sekarang kerjakan nih. Nah, cuman kan oke. yang gue denger-denger juga nih Mas dari kita ngobrol-ngobrol, Mas Aan juga lagi ngerintis usaha nih kan. Nah, itu kan ngebagi Ya, fokus kan tuh benar-benar Mas. benar. Nah, boleh diceritain gak sih Mas kayak backgroundnya atau misalnya apa inspirasinya Mas Aan tuh masuk ke industri F&B ini nih gitu untuk ngebikin usaha Oke. nih gitu. Boleh diceritain dikit nggak? Iya, boleh, boleh, boleh. Tadi fokus dalam artian fokus di satu brand, which is itu kerja ya. Ya ini fokus Hmm. mengembangkan mengembangkan usaha di luar kerjaan gitu ya untuk Kerjaan. hari tua Iya, ya. iya, iya. Iya, Gitu iya, iya, ya. iya, iya. Dua fokus yang berbeda lah ya. Untuk masa depan Dua soal fokus ini yang ya. berbeda. Iya, benar. Nah, oke. Kenapa sebenarnya pengen memulai usaha gitu ya, berentrepreneur gitu. Sebenarnya memulai apa kenapa pengen usaha itu satu eh, tentunya ingin ada jaminan hari tua ya. Hari tua misalnya kita nggak tahu ini kalau kita melihat akhir-akhir ini kan banyak layoff ya untuk Oke, di industri FMCG banyak oke, banget juga pengurangan pegawai, kondisi bisnis khususnya kalau kita kerja gitu ya, kita nggak tahu masa depannya seperti apa gitu. oke. Dan kita Kondisi bekerja ya, dengan orang kondisi lain ya. ekonomi berarti ya. Iya, kondisi ekonomi secara makro sedang nggak baik gitu ya. Dan kita Oke, kan kerja dengan orang lain di sini, jadi harus siap-siap.
ketika kondisi di perusahaan kita itu nggak bagus, kita harus siap-siap misalnya dikurangi dan kita kena. Nah, kalau kita nggak ada pegangan yang lain, itu akan sulit. Apalagi mungkin aku itu sebagai kepala keluarga ya, Oke, iya. ada buntutnya gitu Ada buntutnya, udah yang ada harus buntutnya. Ya, dihidupi. yang harus Jadi dihidupin. Oke, jadi punya tanggung jawab. Makanya dari situ sebenarnya saya dengan istri ngobrol gitu. Kalau oke. kita usaha gimana gitu ya. Itu dorongan yang lebih kuat itu dari istri gitu. Oh gitu, Bukan dari segi masakan. dari istri, bukan dari aku personal. Nah, aku personal itu nge-build marketingnya, nge-build gimana caranya bisnis ini lebih menghasilkan dan lebih dikenal sama banyak orang gitu. Tapi kalau operasional itu dibantu sama istriku sendiri gitu sih. Oh, yuk kita mulai usaha dari sekarang. Karena apa? Karena biasanya mungkin kebanyakan pekerja itu memulai usaha itu ketika mereka mau pensiun ya. Oke, Umur 50-an, 45 baru memulai apa nih nanti setelah pensiun eh, yang bisa menghasilkan untuk menghidupi ya iya, keluarga. Dan menurutku itu udah agak terlambat kayak gitu sih. I Agak see. terlambat karena kita nggak tahu nge-build entrepreneur itu juga susah gitu. Betul. Nggak segampang yang kita kira gitu. Jadi ketika kita Gak memulai, segampang yang kita lihat di konten-konten orang gitu ya Mas nah ya. iya, nggak segampang apa Harus kata-kata dicari sendiri ya. motivator entrepreneur, susah Gak banget segampang sih. katanya Om Mario Teguh ya. Iya, iya benar. Terus, Nah, Mas. jadinya makanya diskusi ke istri kayaknya perlu alokasi financial budget nih untuk Oke, nabung dari sekarang memulai bisnis dari muda gitu ya. Kenapa? Karena misalnya kita memulai bisnis, yang kita pikirkan adalah gagalnya dulu. Kalau gagal masih ada nih cadangan, eh, masih kerja nih, masih muda nih, masih bisa ngumpulin uang lagi kayak gitu. oke, Tapi misalnya oke. kita udah mau pensiun, misalnya kita gagal, uangnya udah habis gitu kan. Waktu kerja juga tinggal dikit gitu. Karena udah mau pensiun, banyak Iya, kebutuhan yang risikonya lain, jadi makin tinggi sebenarnya ya. risikonya jadi makin tinggi gitu. Nah, makanya kita ya udahlah mulai dulu usaha di saat ini umur masih muda gitu. Kalau gagal masih bisa kita coba lagi, gagal masih bisa coba lagi. Oke, I see. Nah, kenapa makanan nih Mas yang dipilih? Oke. Yes, sebenarnya kenapa makanan itu simple sih. Itu juga awalnya ngikutin passion dari dalam kita sendiri. Suka makan. Salah satunya karena suka makan, karena kuliner pasti. Oke, 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 Karena oke. suka Passion. makan. Iya, karena kita ngikuti passion gitu. Passion aku dan istriku tuh memang suka kulineran gitu. Dan kita sering ngebahas makanan yang ada gitu. Dan pengen dari dulu tuh pengen kalau bisa jualan entrepreneur makanan buka restoran kayaknya asik lah kayak gitu. Oke. Nah, itu background awalnya. Nah, sama kalau mengerjakan sesuatu yang sesuai passion pasti orang lebih suka, nggak ada beban gitu sih. Sama misalnya Oke. juga orang berkarir gitu ya, misalnya masuk marketing nih, sesusah apapun marketing karena passion ya tetap oke, tetap rasanya enak dilakukan. Enjoy aja ya, karena suka. Ya, I see. kalau ini ngejalaninnya biar enak juga karena kita passionnya sama dan kita ngelakuin entrepreneur di bidang yang sama gitu. Jadi kayak nggak ada beban, kayak ngelakuin hobi aja. Hobi yang menghasilkan ya. Iya, Oke. Nah, so far tapi gimana sih Mas? Kayak misalnya ini pertama, ini sebenarnya ada dua pertanyaan terkait hal ini. Kan berarti kan sekarang memang kayak kesibukannya Mas Anto kebagi dua lah fokusnya tadi kan ya. benar. Untuk brand building sampai mengakar di tempat yang Mas An sekarang lakukan secara full time. Dan juga untuk ngebangun brand di bisnisnya Mas An yang bisnis makanan ini nih gitu. Itu ngebagi waktunya tuh kayak gimana Mas? Yes. Sebenarnya kalau misalnya kita ngerunning dua-duanya, misalnya aku sendiri yang ngerunning itu nggak akan sanggup gitu. Oke. Nah, yang membantu di sini adalah kita memang harus ngebentuk tim gitu. Jadi ketika kita mau ada dua fokus yang pengen kita lakukan bareng, tentunya kita nggak bisa ngejalaninnya itu
membaginya 50-50 itu nggak bisa. Ada Oke. yang pasti ada, kalau dari pengalaman aku ya, pasti ada yang proporsinya lebih besar. Contohnya di sini, kalau di sini aku proporsinya yang masih lebih besar mungkin di nge-build brand ya, di karir gitu ya. 60 Ya. 40 40% itu usaha. Nah, 40% di entrepreneur itu pun nggak bisa di running sama istriku sendiri gitu. Makanya kita Oke. langkah awal yang kita mulai dulu itu adalah kita ngebentuk tim gitu sih. Bentuk tim. Oke. Ngebentuk tim. Istriku nanti dibantu sama siapa timnya, misalnya tim operasional, kemudian tim sosial media yang akan mempromosikan. Itu dulu. Memang mungkin akan memakan budget yang lumayan untuk ngebentuk Oke. itu gitu. Tapi kan itu bentuk investasi ya. Bentuk Betul. investasi sebagai kompensasi aku yang nggak bisa juga 100% di ngejalanin bisnis itu langsung gitu. Iya, Karena betul. masih Make bekerja. sense. Itu caranya ngebaginya kayak gitu. Jadi dalam hal ini ke dunia bisnis, ke bisnis atau usaha yang aku lakukan, aku tuh kebanyakan nggak ngejalanin secara teknis, tapi lebih banyak mengawasi dari atas kayak gitu. Oke. Misalnya Oke. ada yang kurang, kita ngasih masukan dan kita make sure itu udah tereksekusi. Itu aja. Tapi yang mengeksekusi langsung bukan kita sendiri gitu. Ada tim yang membantu itu kayak gitu. Oke, cukup Makanya kebayang sih. bisa Jadi, jalan dua, bisa ngejalanin dua karir di perusahaan sama juga entrepreneur. oke, iya berarti lebih kayak kalau Mas Aan bilang tadi ya, berarti kan nggak bisa kita split secara even 50-50 kan. Pasti kayak Ya, misal let's say Mas Aan yang punya full time job tuh pasti fokusnya lebih banyak di situ. Cuman kalau misalnya emang pengen kayak start si bisnis ini, tadi yang kalau gue tangkap Mas ya, perlu ngebentuk tim, terus habis itu juga timnya bisa ngeksekusi idenya, yes, terus juga benar, berarti harus butuh modal ya kan pastikan ya. benar, benar, benar. Oke, Dan yang jadi paling Mas, penting juga, iya ya, yang paling penting juga partner ya, Mas. Partner kalau di partner dalam hal bisnis ini nih kan berarti ya. partner bisnisku itu adalah istri sendiri gitu sih. Yang Oke, benar-benar yang bisa dipercaya benar lah ya. yang bisa dipercaya, ketemu tiap hari kayak gitu sih. Jadi Oke, bisa ngobrol kapan aja gitu. oke, I see, menarik. Nah, boleh diceritain nggak sih Mas perbedaan? Ini kan berarti kan sebenarnya yang Mas Aan lakukan tuh sama-sama brand building. Satu yang di apa namanya yang udah brand yang udah established lah Mas ya di Indonesia ini satu. Satu lagi itu adalah brand yang masih ngerintis. Boleh dikasih tahu nggak sih Mas kayak perbedaan yang paling signifikan tuh apa sih dalam managing dua brand yang berbeda ini nih gitu. Oke. Beda banget nge-build established brand dengan nge-build yang belum ada gitu. Kalau established brand, aku mulai dari established brand dulu ya. Ini based on pengalaman pribadi nih. Nge-build established brand itu kita mengikuti pakem yang udah ada gitu ya. Jadi misalnya aku brand snack bar gitu, itu udah ada guideline-nya. Kita tinggal mengikuti guideline itu, menyempurnakan dan juga menambahkan apa yang kurang gitu ya. Jadi brand ini dibuat untuk apa, kemudian targetnya siapa, kita hanya menyempurnakan itu dan memperkuat itu, Menjalankan ya berarti ya, menjalankan dari yang menjalankan. udah ditentukan ya. Benar. Ketika guideline itu menurut kita sebagai tim marketing itu kayaknya udah nggak cocok lagi, kita yang merubah itu. Kita yang Oke, menentukan arahnya kemana gitu ya, targetnya oke, kemana. Kita hanya sebatas itu. Tapi kalau kita sebagai entrepreneur itu tuh seperti kita dikasih kertas kosong. Kita yang oke, melukis, kita yang membuat ini akan menjadi apa, desain bisnis ini seperti apa, target marketnya siapa, produknya apa, kemudian ini lokasinya, dipasarkannya kemana, itu benar-benar kita scratch sendiri kayak gitu. Dan itu menurutku challenge-nya lebih besar. Apalagi di sini kita modalnya adalah modal sendiri. Kalau kalau oke. brand ya, kalau di brand kan kita modal Duit perusahaan orang, ya, jadi duit duit orang perusahaan. lain. Ya, jadi kalau kita mau A/B Oke, testing, kalau mau coba-coba dulu itu kayak masih oke, si nggak ada aman. impact ke personal finansial I see. kita.
gitu ya. I see. Karena yang ke impact itu ke finansialnya corporate, kalau pribadi enggak. Beda Oke, dengan misalnya kita mau memulai bisnis, makanya kita perlu misalnya hati-hati, pelan-pelan, jangan terburu-buru. Karena ini adalah uang sendiri, modal sendiri, dan kalau misalnya gagal, akan kerasa ke finansial kita, kayak gitu sih. oke. Mungkin mungkin berasanya lebih sakit gitu ya. Lebih sakit Iya, iya, lebih sakit ketika gagal. Waduh, gua gagal nih. Aduh, boncos nih gua gitu sih. oke. Tapi ada ilmu yang didapat. Kalau misalnya di marketing yang brand uang perusahaan tadi misalnya gagal, oh gagal. Oh ya udah kita bisa coba dengan yang ini lagi gitu. Nggak Oke, sesakit di bisnis gitu sih. oke. Berarti kalau misalnya gue bisa recap Mas, ada kayak dua hal ya. Yang pertama terkait yang si brand ini kalau udah established kita tinggal meneruskan. Kalau misalnya yang baru tuh Mm-mm. kayak kita ngelukis di sebuah kertas kosong gitu ya. Cuman yang apa Yes. namanya, mungkin ada enak-enaknya juga gitu ya. Kalau misalnya yang di brand itu tuh brand udah established tuh kita risikonya mungkin nggak terlalu besar lah ya gitu ya. Jadi karena kita tinggal meneruskan. Cuman kalau yang baru ini karena pakai duit sendiri, jadinya juga mempengaruhi approach masaan dalam kayak misalnya let's say spending ini spending itu untuk marketing ya, untuk branding gitu kan ya. Iya, Oke, benar, benar. menarik, 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 menarik. Nah kita selanjutnya topik selanjutnya, gue pengen nanya tentang ini sih mas, lebih ke product development ya. Jadi Hmm. yang gue tahu itu kan salah satu apa ya kuncinya inovasi ya, inovasi terus habis itu si perusahaan ini bisa berkembang adalah si produk ini terus di iterate ya, di iterate dan di kayak gimana cara kita nyari produk yang cocok banget sama market kita kan, Indian tuh kayak gitu. Nah boleh diceritain gak sih mas, kayak approach-nya kan pasti berbeda tuh yang Mas Aan lakukan Hmm. di brand yang si snack bar ini sama yang Mas Aan lakukan di brand milik Mas Aan sendiri gitu. Approach-nya dalam Hmm. ngedevelop sebuah produk tuh seperti apa sih? Oke. Yang jelas benar beda jauh gitu ya. Kalau di corporate itu ya, tempat saya bekerja sekarang, produknya itu sudah eksis, udah ada gitu. Tinggal kita lebih ke mencari ke insight konsumen. Insight-nya itu misalnya dari produk kita kurangnya itu apa? Misalnya dari segi rasa. Konsumen itu menyukai snack bar yang asin nih. Kalau kita melihat di market, oh ternyata nggak ada yang asin gitu. Makanya kita mencoba melakukan inovasi, memberikan, oh kita ciptakan produk yang asin supaya penerimaan konsumennya enak gitu. Kemudian yang kedua, tapi produknya sama ya. Yang kedua, kita melihat, oh sepertinya konsumen itu suka tekstur yang agak kering gitu misalnya. Oke, Kemudian kita develop nih tekstur yang kering, tapi brandnya tetap sama kayak gitu. Jadi kita based on based on data-data dan insight-insight yang kita dapat dari konsumen gitu. oke, Konsumen itu pengennya apa, kemudian dari produk kita ya setelah mereka mencoba, mereka itu improve-nya itu dari produk ini pengennya apa, itu yang pengen kita kembangkan untuk produk-produk baru di brand yang saya handle sekarang itu. oke. Mostly memang based on insight-nya konsumen ya, based on Mhm. insight konsumen gitu. Nah kalau di entrepreneur di tempat saya mengembangkan produk ini, sebenarnya produk yang kita buat itu sama dengan kompetitor yang ada di luar Oke, sebenarnya. Cuma memang kita tambah atau kita kasih sedikit pembeda. Contohnya, misalnya kan saya salah satunya itu adalah punya beberapa brand ya, usaha salah satunya yang paling boleh di ini aja mas, populer. boleh promosi juga kok di sini. Promosi aja kan, boleh Boleh promosi dong, kan. boleh dong, Nah, boleh dong. nah, salah satunya itu adalah mungkin teman-teman bisa search juga kedai terang bintang gitu ya. Itu mungkin salah satu produk yang favoritnya itu adalah kopi butter. Kopi butter itu udah banyak di mana-mana kayak gitu. Tapi memang kebetulan saya di Jogja ya. Di Jogja itu belum ada pionir yang memasukkan kopi butter gitu. Kebanyakan orang taunya kopi tiam. Kopi tiam pun nggak ada kopi butter gitu. Nah, Oke, jadi saya menambahkan di situ kayak oh mari kita bawa ke Jogja, mari kita buat kopi butter kayak gitu. Terus oke, yang ngebedain dengan
yang lainnya apa gitu. Ya udah sesimpel Mhm. kayak lokasinya kita buat di pasar aja biar lebih humble atau hidden place kayak gitu, hidden Oke. hidden Hidden gem gem gitu kayak ya. gitu. Ya, Oke. karena ketika itu masa-masa itu hidden gem itu lagi Lagi rame ini ya dikontenin lagi ya. rame. Heeh. Nah, berbeda dengan development brand. Di brand itu kita ketika mendevelop produk baru, kita banyak tuh ngelakuin riset, ada tim R&D yang nyicipin ke banyak orang. Kita Oke. karena resource-nya lebih gede ya, resource-nya lebih Oke. gede ke banyak orang, jadi kita bisa mendapatkan banyak feedback. Oh, mostly orang sukanya ini, pede kita ngeluarin ini. Nah, kalau kita nge-build brand sendiri, kita mau nyicipin kemana itu resource kita terbatas. Nah, kita hanya mengandalkan insting kita. Palingan kita hanya bisa nyicipin ke orang-orang lain itu ke teman-teman dekat 5 sampai 10 orang. Tapi kalau di brand kan itu bisa 100 orang Ratusan gitu. ribuan orang gitu ya nyari Iya, sampelnya ya. ribuan orang bisa sampelnya gitu kan. Tapi kalau di sini kita kita cuma 5 10 orang kayak gitu. Nah, makanya itu perbedaannya gitu ya. Kalau di brand kita bisa lebih proper, kalau di sini enggak. Kita modal nekat juga kayak gitu, hanya insting Hmm. insting pribadi ini kayaknya oke nih kayak gitu untuk segi rasa gitu. Dan kita sebenarnya nggak ngebandingin dengan kopi butter yang lainnya juga. Kita Oke. cuma modal nekat aja gitu. Dan Oke. kita mendapat feedbacknya kebanyakan setelah dipasarin. Setelah Setelah dijual ya. dipasarin, setelah dijual kita mendapatkan feedback, ini enak, ini nggak enak, menurut kita wajar, nggak apa-apa. Yang penting kita konsisten dengan apa yang udah kita buat, sehingga lidah mereka cocok sendiri dengan apa yang udah kita buat. Ya, Gitu. karena toh ada yang bilang enak dan ada yang beli terus gitu ya. Itu kan sebenarnya Benar, sebuah benar, benar. validasi juga kan Mas ya. Ini orang kalau misalnya Ya, datang terus ke kita beli terus, oh ini berarti sebenarnya produk kita nih ada pasarnya sebenarnya gitu kan. benar, benar, benar. Itu yang kita ngelihat, oh repeat ordernya udah, ini lumayan sering nih repeat order, bahkan dia mengajak temannya nih untuk balik ke sini, ya udah berarti menu kita pede dengan jualan dengan menu itu. Oke, I see. Menarik. Berarti kalau misalnya gue boleh recap dikit lagi nih gitu. Jadi kalau misalnya in developing new products itu sebenarnya kalau misalnya dari brand itu sangat-sangat proper gitu kan ya. Banyak banget yang harus Hmm. dikonsiderasi dan kayaknya mungkin kalau misalnya kita ngomongin insight dan data tuh mainnya quantity ya Mas ya. Jadi kayak kalau brand itu Ya, karena memang marketnya juga masif gitu kan ya, satu negara gitu ya. Jadi dia harus bisa benar. kayak ngambil sampel yang representatif gitu kan dari demografi pasarnya gitu Hmm. kan ya. Jadinya akhirnya bisa kayak ngedevelop satu produk yang memang cocok ditargetin untuk misalnya orang yang seperti ini gitu misalnya gitu Ya, kan. ya. Dan resource-nya juga gede gitu kan ya untuk ngedevelop Hmm. research itu tuh gitu. Cuman kalau misalnya yang tadi untuk brand-brand baru nih ngebikin bisnis baru gitu, emang harus ada modal nekatnya dikit ya dan juga Benar. kayak ya udah coba dulu aja eksperimen ya kalau berarti di situ Ya, kan ya lebih ke eksperimen ya, aja karena sampel yang di generate tuh untuk ngedapetin feedback nggak bisa sebanyak sebuah brand yang established gitu kan ya nanti akhirnya nemu sendiri aja gitu berarti kan ya ya, setelah ada yang cocok gitu berarti oke menarik benar. menarik menarik mas nah nextnya nih gue pengen nanya soal digital marketing karena Doki kan digital marketing agency mas ya Iya, kita iya, juga iya. project yang kita kerjain bareng juga kan terkait sosial media nih mas gitu. Nah boleh diceritain gak sih mas kayak ya kita kan kayak ya selama kita berkarir lah ya gitu kan ya ini tuh perkembangan digital marketing sama kayak perkembangan karir kita kayaknya selaras gitu ya mas ya kayak oh ya digital Iya, marketing sunrise terus habis itu kita berkarir di periode di mana digital marketing tuh lagi emerging lah gitu kan yang benar. sampai sekarang tuh mungkin gue juga nggak bisa tahu sih apakah kita udah sudah mencapai maturity atau gimana cuman kayaknya sih feeling gue masih baru dan masih banyak evolusi lainnya sih ya di digital marketing ini ke Benar. depannya gitu cuman Masih menarik masih banget akan berkembang besar kayaknya. betul mas menarik banget karena kita tuh ada di periode transisi itu mas gitu karena Heeh. kita kan sama-sama millennials nih mas ya Mhm. kayak yang dimana kayak dari analog peralihan analog ke digital gitu terus Ya, juga dari sisi kerjaan pun seperti itu ternyata gitu kan ya marketing pun seperti itu gitu boleh diceritain nggak sih mas impactnya digital marketing nih terhadap karirnya Mas Aan di brand ini dan juga
terkait bisnisnya Mas Aan sendiri gitu. Oke, menurut pengalamanku ya, Ya, eh, digital marketing itu sekarang itu di kedua perjalanan karir ya, baik itu di perusahaan maupun di entrepreneur itu memegang peranan penting banget gitu ya. penting banget ya. Penting banget. Itu memberikan big impact ke bisnis dan juga perusahaan. Karena apa? Yang pertama aku cerita dulu ke perusahaan ya. Perusahaanku tuh brand yang aku handle itu dulu sangat ATL banget, sangat ATL, oke. ATL, Boleh sangat dijelasin nggak nih Mas, ATL itu apa gitu ya, nih, buat teman-teman yang sangat nggak tahu above gitu. the line banget lah gitu Oke, untuk menginformasikan produk ke masyarakat Indonesia, ke masyarakat luas itu melalui TV, radio, ke media mainstream lah, oke, lewat OOH dan oke. semacamnya, lewat apa, billboard ya, billboard dan semacamnya itu yang dilakukan dulu gitu ya. Nah sekarang ketika zaman era digital itu ada gitu ya, kita shifting dan shiftingnya itu lumayan revolusioner. Kita Oke, sampai menstop, nggak ngelakuin ATL, dan sama itu sekali. sama sekali, dan itu ngestopnya itu bukan yang pelan-pelan kita tinggalkan TV, pelan-pelan kita tinggalkan Eh, radio, tapi hard enggak, stop gitu berarti kayak pencet tombol hard stop stop, gitu. tekan tombol stop, ayo kita Oh, pindah ke digital kayak gitu. oke. Nah, itu memberikan impact yang luar biasa banget terhadap awareness konsumen terhadap produk kita. Mereka Oke, menganggapnya mereka menganggapnya udah nggak pernah lihat iklan, udah nggak pernah dengar lagi brand ini, apakah brand ini masih ada di pasaran kayak gitu. Nah, mereka mhm, bertanya-tanya kayak gitu. Tetapi yang kita lakukan, kita langsung cepat shifting ke digital, dan bahkan menurutku karena ini brand snack barnya ini lumayan niche market ya. Jadi marketnya niche itu market. benar-benar uh, benar-benar segmen tertentu. Nah, kita malah lebih dapatnya itu malah bisa lebih fokus gitu ke target konsumennya kita. Kita malah bisa mengenal lebih dekat target konsumennya kita melalui digital ini, dan kita bisa menyampaikan benefit produk kita dengan jelas ke orang yang tepat gitu. Kalau dulu misalnya kita iklan TV, mungkin semuanya akan melihat yang bukan target market kita, misalnya profesi seperti profesi kasar, seperti misalnya contoh ya, mohon maaf, kayak misalnya tukang gitu, yang aturannya nggak perlu tahu produk kita jadi tahu dan mereka nggak membeli, itu kayak wasting gitu ya, wasting Oke, budget gitu. mhm, Tapi kalau di digital kita bisa lebih tajam lagi siapa target audiens kita, dan kita bisa menyasar target audiens kita dengan baik gitu ya. Makanya oke. kita pindah ke digital full. Nah, kalau di bisnis gitu ya, kalau di bisnis digital itu menurutku sekarang itu sangat membantu banget, terutama untuk UMKM ya. Karena memang bisnisku ini restoran masih UMKM, dan kalau teman-teman lihat sekarang bagaimana UMKM itu bisa kebantu lewat promosi digital gitu ya. Sebuah Oke, kafe di tempat yang pelosok di dalam gang kecil itu bisa rame gara-gara kekuatan dari digital. Dan gara-gara itu TikTok ya biasanya orang iya, tuh nyari gara-gara TikTok. TikTok, gara-gara Instagram Iya, dan semacamnya, gara-gara ada YouTuber YouTuber food misalnya, atau iya. konten kreator yang mampir, itu tuh udah memberikan impact yang luar biasa Luar gitu. biasa ya. Kayak Luar biasa ada satu digital. tempat makan didatengin Next Carlos pasti rame lah gitu ya Ya, besokannya gitu pasti ya. rame. Tapi sekarang bukan hanya sebesar Next Carlos. Misalnya Mas Hadi gitu ya, Hmm, memposting makanan itu, membuat konten gitu. Teman-teman Mas Hadi ngelihat nih menarik nih, mereka mau datang kayak gitu. Itulah the impactful power of juga ya. digital. Eh, Iya, iya, UMKM iya. itu kebantu banget salah satunya dengan digital. Makanya mungkin saya kan di Jogja ya, banyak resto-resto itu yang posisinya itu jauh dari kota, malah ramai. Karena Oke, memang kebantunya itu secara digital. Mungkin kalau digital sekarang itu nggak ada, kami pelaku bisnis bingung kayak gitu. Gimana ya cara mempromosiinnya? Semuanya akan terpusat di
tempat-tempat keramaian yang dilalui oleh banyak orang. Lokasi bisnis strategis lah. Nggak akan menyebar ke pelosok-pelosok. Ada coffee shop hidden gem di sana, itu bisa jadi susah buat rame. Make sense sih. Kalau Jadi kayak kalau gimana Mas? ya, nah jadi kalau sekarang itu bisnis itu, entrepreneur itu sangat banget terbantu oleh digital ya, YouTube, Instagram, TikTok dan semacamnya. I see. Iya sih. Berarti memang kalau misalnya mungkin kalau kita ngeliat perbedaan impact-nya untuk sebuah brand yang udah established dan juga brand yang baru UMKM ini untuk digital marketing tadi Mas Aan cerita tuh setelah misalnya hard stop ITL habis itu masuk ke digital itu mungkin dari sisi awareness itu nggak semasif dulu, cuman jadi bisa kayak menemu atau ngebangun relationship dengan target market intendednya Mas Aan ya sebagai brand ya, Iya, berarti kan benar. karena si digital marketing ini, karena si two way communication dan juga ngehilangin atau misalnya let's say menghumanize ya experience-nya brand dengan manusia gitu kan ya, jadinya kayak oh gue bisa nih ngobrol sama misalnya brand ini nih, ini brand padahal sebenarnya gede banget cuman kayak ngobrol sama temen gitu, mungkin kayak gitu kali ya, apa Yes. manfaatnya tuh impactnya tuh lebih ke ngebangun relationship dengan intended target customers gitu. Cuman kalau misalnya untuk yang di UMKM justru lebih masif lagi impactnya digital Benar, marketing Mas ya, kayak benar. dari visibility-nya itu yang tadinya mungkin kayak orang tuh harus ngelewatin dulu jalan kaki gitu untuk nemu si tempat ini, cuman dengan digital marketing dengan konten gitu ya, kayak semua orang sekarang bisa kayak nemuin dengan gampang gitu kali ya. Mungkin awareness-nya justru visibility-nya jadi lebih mudah untuk brand-brand kecil ini lebih kelihatan gitu Mas ya. Yes, benar Oke. banget gitu. Dan biayanya pun mungkin nggak semahal kalau kita misalnya ngepromosiin lewat Iya, iya, radio iya, iya. gitu atau TV Kebayang sih. lokal Kebayang sih. gitu. Dan kita bisa Kebayang sih. mempromosiin, intinya kita membuat konten asalkan viral, asalkan kontennya bagus, itu bisa nyebar sendiri. Oke. Oke, 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 oke. Nah, pertanyaan gue berikutnya nih Mas. Ini tuh menurut gue kayak ini kan kayak Mas An jadinya punya dua perspektif nih kan sekarang kan, punya dua Ya, konteks gitu lah sekarang dalam berjalan baik baik itu di karir maupun ngerintis bisnis gitu kan. Itu kan sebenarnya hal yang sangat valuable gitu ya, ilmu yang sangat berharga nih Mas ya, pengalaman Mas An sampai ke titik ini nih gitu. Boleh diceritain nggak sih Mas, ada pengalaman di mana let's say nih ada hal yang berhasil Mas Aan lakukan pas lagi nge-manage brand yang udah established dan udah gede, itu diaplikasikan ke brand Mas Aan yang masih ngerintis, atau ada nggak sih yang sebaliknya, misalnya let's say Mas Aan nyoba-nyoba sesuatu, experience sesuatu di usahanya Mas Aan sendiri, abis itu diaplikasikan ke kerjaan Mas Aan sehari-hari. Ada contohnya nggak sih Mas? Boleh diceritain nggak? ada contohnya. Salah satunya eh, kita menggunakan KOL ya, KOL Oke, gitu ya. boleh KOL. diceritain nih Mas. Iya. Mungkin kalau Oh, dulu yang mungkin KOL tuh buat yang memang kayak belum tahu gitu ya. KOL tuh kan key hmm, opinion leader ya. Orang-orang mungkin bilangnya influencers lah ya. influencers, benar-benar Iya, iya. penggunaan influencers gitu ya. Nah, Oke, learningnya apa gitu ya? Sebenarnya influencer di perusahaan aku itu tuh kita udah menggunakan lumayan banyak gitu ya, lumayan kuat gitu. Tapi influencer-influencer yang kita pilih itu adalah lumayan yang mega kayak gitu, mega ke atas lah dulu. Yang Mega tuh yang intinya yang followersnya udah banyak lah ya. yang followers yang banyak dan famous gitu ya. Iya, iya. Nah, Jutaan ya kalau Mega tuh Mas ya. jutaan jutaan lah, Oke, jutaan yang udah orang-orang udah kenal dan bahkan mungkin levelnya selebriti lah yang kita approach oke, gitu karena memang modalnya banyak gitu, dan oke, itu kita lakukan continuity aja, menggunakan selebritas atau mega-mega influencer itu. oke, Kemudian ada juga mungkin yang kita pakai makro ya, yang ratusan ribu itu ada kita pakai, tapi jumlahnya nggak terlalu masif. Gitu. Intinya kan ini brand nasional, gimana caranya ini tetap menasional menggunakan influencer-influencer yang terkenal gitu ya. Tapi kita lihat kok nggak terlalu berimpact ya, khususnya marketing. Kalau di perusahaan kami, marketing itu harus bisa convert ke sales gitu ya. oke, Misalnya kita menggunakan eh, influencer yang terkenal, kemudian selebriti, tapi nggak impact ke sales, berarti kita hanya capek aja betul. gitu.
secara bisnis review pun kita kena gitu, gimana nih marketingnya gitu. Dari Oke. manajemen pun kita kena gitu ya. Nah, tetapi semenjak aku mulai bisnis ini gitu ya, kita kita menggunakan influencer yang sama juga, tapi skalanya karena limitasi budget kita menggunakan influencer-influencer kecil, bahkan mikro nano. Tapi Hmm. hasilnya lebih bagus gitu sih. Lebih conversionnya itu lebih ada gitu. Nah, ternyata perbedaannya kalau misalnya kita menggunakan nano atau teman kita sendiri atau misalnya influencer apa yang nggak terlalu gede ya skalanya, itu Hmm. trustnya itu lebih kuat gitu Oke. dibandingkan dengan yang selebriti. Kalau selebriti mempromosikan brand kita snack bar brand nasional, orang langsung top of mind-nya oh ini iklan gitu. Ini Orang udah jualan ngerti gitu ya. Hmm. ini jualan gitu. Nah, tapi kalau kita menggunakan yang nano yang sebelumnya aku praktekkan juga di bisnisku sendiri, itu lebih natural gitu. Nah, dari situ kita saling learning tuh. Kayaknya kita walaupun brand besar, brand nasional harus juga tetap pakai yang kecil-kecil lah untuk nge-build trust ke konsumen kita. Gimana caranya memasarkan produk nasional ini lebih natural, lebih Oke. engage ke konsumen, nggak kerasa kayak Menarik. jualan, sesimpel itu. Dan sekarang pun kita melihat kalau brand yang aku pegang sekarang mungkin media placementnya budgetnya agak lumayan ya. Jadi kita bisa pakai YouTube, pakai Instagram, pakai Meta, ngelakuin ads always on gitu ya. Tapi kalau Hmm. kita ngelihat efektivitasnya, ternyata lebih kuat ke influencer kayak gitu sih. Setelah kita ngelihat gimana Oh, ini kalau caranya. dibandingin ini ya berarti nge-ads gitu maksudnya, ads placement di. Bener, kalau ya Hmm. sosial media mungkin advertisement itu bisa nge-reach audiens yang lebih gede gitu ya. Itu untuk supaya audiens tahu brand kita. Tapi kalau untuk influencing apa nge-build trust, konsumen mau action to buy, kalau sejauh ini mungkin KOL lebih impact gitu sih dibandingkan dengan eh, kita iklan di Iya. YouTube, Instagram, dan juga Meta kayak gitu. Itu yang aku rasakan secara pribadi. Makanya mungkin sekarang itu kita fokusnya ke gimana caranya lewat KOL ini karena mereka berhasil menginfluencing lebih kuat, kita juga memperkuat reach-nya kayak gitu. Itu yang kita pelajari gitu sih, yang aku pelajari. Oke. Menarik, Mas. Berarti kan kalau ini kan Mas Aan ngelihat, let's say, setelah Mas Aan ngejalanin bisnis gitu ya, ternyata sebenarnya impact-nya, influence-nya si mikro atau nano QL ini tuh cukup berasa nih ke bisnis Mas Aan. Benar, Jadi Mas Aan coba mengaplikasikan itu di kerjaan Mas Aan yang full time gitu kan. Sebenarnya kan seperti itu ya. benar. Ada yang kebalikannya nggak Mas? Let's say yang kayak yang udah Mas Aan pelajari selama berkarir gitu, yang Mas Aan ngelihat oh branding tuh kayak gini-gini, itu Mas Aan aplikasikan di bisnis Mas Aan gitu. Ada yang sebaliknya gitu nggak Mas? Ada. Khususnya Boleh, boleh. konten ya. Dalam hal Oh, konten konten. gitu ya. Oke, menarik nih. Dalam hal konten. Jadi gini, kalau di perusahaanku tentu membuat konten, timnya lebih proper, ada agensi dan semacamnya. Kemudian kita harus menentukan persona brand kita seperti apa. Kemudian konten yang kita build itu gimana kayak gitu. Nah, kebanyakan aku belajar branding itu untuk nge-branding bisnisku itu dari ilmu-ilmu dari corporate yang aku dapat sekarang, khususnya di digital ya, digital marketing Hmm. ya, kayak gitu. Contohnya dalam buat konten gitu ya, konten yang kita build di bisnisku sekarang itu konten-konten yang gimana caranya bisa viral dengan cepat gitu. Oke, Nah, oke, virality itu aku learning itu dapatnya dari brand gitu. Kayaknya oke. kalau kita nge-build konten kayak gini yang trendjacking, yang up to date, yang diminati konsumen itu bisa cepet lah nyebarnya kayak gitu ya. Contohnya kemarin War Ticket Coldplay gitu, kita tap in aja ke situ gitu. Vertical play, oke. Ternyata cepat, cepet gitu. Kemudian itu yang kita aplikasikan. Kayaknya kita yang UMKM ini juga butuh kayak gitu sih. Tap in ke tren gitu. Nah, Oke. kemudian diaplikasikan juga
sama juga, bagus juga kayak gitu sih. I Intinya see. kalau di entrepreneur itu aku banyak belajar mengenai branding, mengenai content marketing, mengenai eh, apa ads marketing juga kayak gitu, itu lewat dari perusahaanku ini kayak gitu, karena mereka secara marketing itu lebih profesional kayak gitu sih. Oke, I see. Seru banget ya Mas ya. Kayak maksudnya bisa kayak apa namanya? Dari yang Mas jalanin di bisnis bisa diaplikasikan ke kerjaan. Dari yang kerjaan bisa diaplikasikan ke bisnis gitu. Kayak possibility-nya tuh kayak rasanya endless aja gitu ya. Iya, iya, endless, dan Hmm. itu sebenarnya akan saling melengkapi sih, akan saling melengkapi. Jadi ketika ada sesuatu yang kita dapat di perusahaan yang mungkin untuk diaplikasikan ke bisnis, itu pasti langsung, ah ini bisa nih gitu. Demikian juga dengan Iya, jadi punya ketika ada insight baru sesuatu yang aja kita gitu. pelajari di bisnis, ya, insight baru, kita langsung kita Iya, aplikasikan gitu, dan ternyata impact kok kayak gitu. oke. Gitu. Nice banget sih nih Mas. Ini daging semua sih dari tadi nih ya gitu. Oke, kita lanjut ya Mas ke topik berikutnya. Nah, ini tuh kita sekarang tadi kan Mas An tuh bilang trend jacking dan tap in trend tuh penting gitu dalam membuat konten. Nah, gue sekarang pengen ngomongin trend in general sih Mas gitu. Jadi yang Mas An lihat berarti kan Mas An kan sekarang punya perspektif dua nih dari F&B industry dan juga dari FMCG atau health yang lebih niche lagi adalah healthy eating ya, healthy lifestyle gitu Hmm. ya. Boleh nggak sih Mas di-share nih ke kita-kita nih, ke teman-teman semua, yang Mas Aan lihat aja gitu, dari perjalanan Mas Aan sampai ke sini tuh, ke depannya ini tuh, pertama, dari F&B tuh trennya akan seperti apa, dan yang kedua, dari si healthy lifestyle ini trennya akan seperti apa, gitu. Oke, oke. Yang pertama dari F&B ya. Industri F&B mungkin di Indonesia itu nggak akan ada matinya gitu. Kalau aku Oke, melihat, eh, iya, kalau aku melihat di satu kota misalnya, oh, karena industri yang aku mulai itu di Jogja, itu banyak banget bisnis itu F&B itu bermunculan dan dengan cepat. Dan siapa oke, yang memulainya gitu ya, generasi yang lebih muda sekarang ini kayak gitu sih. Jadi generasi yang muda sekarang ini Gen Z gitu, itu banyak juga yang pengen usaha dan mereka kreatif-kreatif gitu ya, betul, betul. kekinian lah gitu. Misalnya mau buat usaha kopi, coffee shop gitu, ada aja unsur-unsur menarik yang mereka tambahin di situ gitu. Atau misalnya mau usaha makanan gitu, itu brandingnya udah beda dengan zaman kita dulu. Mungkin kalau kita dulu itu pecel lele gitu ya, seragam gitu. Pecel lele Mhm. kalau sekarang itu Iya, iya, iya. beda gitu sih, lebih kekinian gitu, dan itu nggak akan ada matinya gitu, karena setiap orang itu butuh makan gitu ya, dan mereka kalau bosan makan di rumah pasti nyari makan yang di luar. Apalagi sekarang itu orang mencari uniqueness ya. Oke, Ketika ketika mereka mencoba sesuatu yang baru kayak FOMO gitu, mereka lebih happy, lebih pede gitu. Mereka oke, lebih percaya diri gitu. Eh, nggak mau ketinggalan lah gitu. Jadi ketika ada usaha baru, makanan baru, minat orang untuk mencoba makanan itu tuh tinggi gitu. Nah, oke. makanya itu tadi bisnis BCG itu, bisnis F&B itu nggak akan pernah mati gitu. Kalau kita ngelihat sekarang bakso, berapa banyak orang yang buat bakso, cuma bedanya aja ini baksonya yang ini dengan yang lain itu apa gitu. Semakin unik dia, anak-anak muda itu pengen nyobain gitu sih. Kecuali yang benar-benar legend ya, Mas. Iya, 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 itu beda sendiri sih. Kalau itu mah kayak Itu beda mau sendiri. nggak usah ada marketing juga orang tetap datang gitu kan, karena dia udah Tetap punya brand yang datang, kuat lah. kuat, Ya, cuman tadi kuat. Nah, menarik sih gimana insight itu. caranya bisnis, iya, karena gimana sekarang PR-nya gimana bisnis yang udah dimulai ini bisa menjadi legend, itu pertanyaannya. Iya, bertahan lama ya. Nah, Tujuannya pasti itulah ya. iya, bertahan lama. Iya, jangan sampai viral sesaat kemudian hilang gitu. Nah, itu yang Hmm, PR yang harus dijawab sama di industri F&B itu. Karena banyak banget oke. yang viral sesaat kemudian hilang Pasti lah. gitu. Cuman mungkin ini kali Mas ya, Heeh. mungkin kalau aku bisa kayak kontrain dikit gitu ya, dari perspektif yang berbeda.
mungkin objektifnya juga ada yang seperti itu, ya udah kayak viral cepat, abis itu balik modal cabut gitu. Ada yang juga yang kayak gitu. Iya, Jadi ada. sesuai Banyak objektif juga. aja gitu kan. Cuman kalau Mas Iya, An pengennya kan benar. ini bertahan lama nih bisnisnya nih gitu kan ya. Benar, benar. Kalau kalau Iya, dari iya. kami pribadi, gimana caranya membuat bisnis ini long lasting dan bisa menjadi legend gitu sih, bisa menjadi ikonik Amin, di amin, amin. Aminin dulu. tempat itu. Ya, kita amin dulu. Nah Iya, itu iya. dari Soalnya segi kan, F&B ya. Heeh. iya, gue komen dikit Mas yang soal si F&B ini menarik. Kenapa? Karena tadi Mas An bilang, iya, memang kalau misalnya untuk trends itu si younger generation ya, generasi yang lebih muda itu yang punya kayak capacity untuk ngebangun tren itu berarti kan sebenarnya. Hmm, Dan itu benar. juga jadinya, let's say ketika misalnya kita ngelihat ke depan, berarti kita harus juga ngelihat si generasi muda ini lagi ngapain nih gitu, lagi suka ngapain nih Hmm, mereka nih gitu. Jadi ketika benar. misalnya kita bisa menawarkan produk atau service yang relate sama mereka yang mereka lakukan, mungkin itu kunci si menangin trennya gitu kali ya sebagai bisnis ya. Benar, benar. Menarik sih. Sebagai bisnis. Oke. Ya, Itu dari F&B Mas. Mangga lanjut. F&B. Kita lanjut dari segi yang FMCG ya. Nah, Ya, FMCG boleh. kebetulan kan aku ini produkku untuk orang-orang yang healthy lifestyle ya, health lah Hmm, gitu. gaya Nah, hidup sehat. gaya hidup sehat gitu. Gaya hidup sehat post COVID itu pasti jelas meningkat gitu ya. Orang consideration akan healthy Iya sih. lifestyle itu tinggi, itu udah orang-orang lain atau secara umum itu orang udah paham gitu. Tapi gimana sih trennya gitu? Trennya kalau kita melihat itu sangat positif banget untuk industri healthy lifestyle. Contohnya kalau kita lihat di kota-kota besar itu udah banyak lah chain gym yang berkembang gitu ya. Kemudian healthy catering terus banyak gitu ya. Kemudian healthy bar yang lokal ya, lokal itu banyak juga bermunculan gitu. Kemudian bukan hanya itu gitu ya, gaya hidup sehat itu juga dibentuk lewat apa? Lewat tren yang bukan hanya sekedar makanan aja, tapi kayak misalnya kecantikan gitu ya, beauty kayak skincare, care kan Hmm, itu care terhadap kulit ya, which is iya, itu kan sama kayak healthy ya, untuk healthnya kita betul. itu ke-build juga gitu ya. Ya lifestyle tadi seperti olahraga itu ke-build juga gitu. Program pemerintah juga apa terus-menerus mengajak kita untuk hidup sehat itu ke-build juga kayak gitu. Jadi memang industri kesehatan ini atau healthy lifestyle ini di Indonesia pasti akan terus meningkat kayak gitu, dan itu merupakan opportunity bagi orang-orang yang bisa mengambil kesempatan untuk tap in ke tren ini kayak gitu sih, tren healthy lifestyle ini. Oke, menarik sih. Berarti in general si healthy lifestyle tuh trennya positif, meningkat gitu kan ya, post COVID ya. Jadi kalau kata Mas Anto. Post covid. Cuman tadi yang menurut gue menarik tuh justru itu di kota-kota besar ya Mas ya, yang Iya, kelihatannya gitu ya. Karena si benar mungkin benar. urbanization juga kayak di Indonesia makin masif gitu ya. Mungkin mungkin ini gue nggak tahu datanya juga gitu. Maksudnya kayak mungkin lebih banyak orang yang kayak makin banyak orang yang kayak hidup tinggal di kota besar gitu. Dan kita tahu sendiri kan ya kalau di kota besar itu pressure hidupnya tuh kayak gimana. It can easily leads to unhealthy lifestyle sebenarnya kan. Jadi mungkin Hmm, hmm. tren untuk healthy lifestyle di kota-kota besar itu positif ya, akan meningkat terus gitu kan ya. Iya, benar. Nambah terus lah. Maksudnya kalau kita ngelihat sebenarnya secara market pun produk-produk yang menuju ke healthy pun udah banyak. Minuman yang less sugar itu udah banyak. Kemudian Oke, juga makanan-makanan yang dulunya mungkin hanya tepung biasa, sekarang ada tepung gandum gitu ya. Kemudian oke, susu, produk skim, minuman yang low fat itu banyak gitu. oke. Bahkan sekarang ada yang susu gandum gitu, itu pun banyak gitu. Jadi trennya udah segala industri udah menuju arah ke sana. Oke, menarik. Nah, Mas An, by the way, ini gitu kita ngobrol udah hampir sejam sih, Mas. Nggak berasa ya? Iya, 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 iya. Nggak berasa sih. Cuman mungkin gini sih, Mas. Sebelum kita masuk ke penutup nih, Mas ya. Hmm. Ini pertanyaan terakhir nih dariku nih, Mas. Eh,
Ini lebih kayak ke advice sih. Kalau misalnya nih di luaran sana gitu ya, ada orang yang kayak pengen menjalani atau meniti karir atau meniti kayak berjalan ya dengan cara Mas Aan berjalan nih gitu ya itu tuh ngejalanin dua hal yang berbeda dalam waktu yang bersamaan gitu kan. Pertama tuh maintain brand, full time karir di situ. Kedua tuh adalah untuk ngebangun bisnis gitu. Nah, boleh kasih advice nggak sih Mas gitu ke teman-teman kita di luar sana gitu, yang terinspirasi mungkin setelah nonton ini gitu. Oke, sebenarnya kalau dari aku simple aja advice-nya gitu ya. Yang pertama itu tentu ketika orang yang memulai bisnis itu banyak ketakutan ya. Ketakutan kalau gagal, kalau nggak berhasil. Menurutku buang ketakutan itu, tapi tanamkan kalau aku gagal nggak apa-apa gitu. Ini kan semacam investasi ya, semacam kuliah gitu. Anggap aja kalau gagal, ya udah ini biaya kuliahku, aku dapat ilmu ini kayak gitu. Dan yang bisa nanti memperkuat eh, inner personal kita kayak gitu. Oke. Nah, karena kita udah memiliki jatah gagal itu, kita mau mencoba lagi, kita udah tahu tuh ilmunya. Aku kemarin ngelakuin ini, experience-ku dapat ini, jadi jangan lakukan itu kayak gitu. Jadi coba hal yang baru kayak gitu. Nah, itu yang kebanyakan orang jadi belenggu ya, sehingga nggak memulai-mulai gitu karena rasa takut itu buang, rasa takut itu. Gagal itu pasti gitu ya. Justru itu yang harus kita hadapi gitu. Tinggal kapan memulainya, kapan kita berani gitu. Dan juga satu lagi, eh, kalau ingin memulai seperti yang udah aku lakukan kayak gitu ya, berkarir juga, kemudian bisnis juga, harus punya partner gitu. Jangan Oke. semuanya jangan semuanya dilakukan sendiri karena itu akan susah dan menambah beban. Mendevelop sesuatu yang baru itu, misalnya bisnis itu nggak gampang, itu susah banget. Maka harus butuh partner yang tepat gitu untuk membantu kita gitu. Kalau kita sendiri itu nggak akan bisa. Kecuali kalau kita bisa membelah badan ya. Tapi kan nggak mungkin. Seperti amuba ya, Iya, sebenarnya seperti Naruto dua dengan itu aja Kagebushi sih. no Jutsu. Iya, dua itu sih. Ketika teman-teman udah memulai, merasakan gagal, mencoba lagi, dan berhasil, kayak gitu, udah dapet celahnya. Nah, ketika teman-teman udah dapet celahnya itu, teman-teman akan lebih gampang dan lebih percaya diri untuk mengembangkan bisnis teman-teman yang lainnya, kayak gitu. Karena ilmunya udah dapet. Sebenarnya yang paling berharga itu adalah pengalaman yang udah kita lakukan, bukan ilmu yang kita dapat dari textbook tapi kita nggak ngelakuin. Itu sih kalau dari Bah, aku. mantap sih. Gokil, gokil. Udah cocok sih Mas lu gantiin Mario Teguh sih Mas. Aduh. Jangan takut gagal sama harus punya partner lah ya. Intinya mah itu ya. Iya, iya, harusnya partner, Oke, benar. Itu mantap. yang paling utama sih. Kalau mau jalan dua itu, punya partner itu Siap. penting banget gitu. Sama harus berani gagal gitu. Oke. Nah, udah sejam nih Mas nih, pas nih gitu. Obrolan kita di ini sore sore di Jumat sore ini. Nah, jadi mungkin dari sini gue sebenarnya pengen apa namanya pengen nutup juga nih. Cuman mungkin sebelum kita tutup, Mas An ada yang mau disampaikan lagi Kas? Kira-kira Mas? Gini, mungkin ini kata terakhir ya. Sebenarnya kita nggak tahu masa depan itu seperti apa kayak gitu. Sama halnya kayak saya, mungkin saya dulu hanya bercita-cita ingin berkarir dan juga memulai usaha di waktu yang sama. Tapi eh, kalau hanya cita-cita aja nggak kita lakukan gitu ya, maka itu nggak akan terwujud. Nah, kuncinya juga kita punya cita-cita dan kita harus bertekad mewujudkannya dengan action itu sih. Jangan Oke, takut jadi ada gagal, tiga nih jadinya ya. jangan iya, iya, Yang jangan ketiga takut eksekusi gagal. ya, harus eksekusi Iya, nih ya. eksekusi, harus eksekusi, benar, harus eksekusi. Jangan Oke. jangan banyak apa mendengar kata orang lain, susah ini macam-macam, nggak harus eksekusi
juga penting gitu sih. Siap. Oke, nice banget Mas An. Thank you banget ya Mas An ya, waktunya, terus sharing-sharing ilmunya, untuk teman-teman di luar sana pendengar setia Doki Podcast ini tuh ada yang bisa diambil ya, ada yang bisa dipelajari dan bisa diaplikasikan juga buat sehari-harinya teman-teman semua di sana. Ini aku izin tutup ya Mas ya. Thank you banget Oke, waktunya. Nanti ini akan diupload di Instagram Doki sih Mas. oke, Ditunggu oke, aja. oke. Siap, siap. Semoga Oke, bisa kalau gitu bermanfaat sip. ya. Yoi, semoga bermanfaat. Oke, kalau gitu Mas An, thank you ya. Oke, Selamat ya. sore.